Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku semuanya. Ya, kembali lagi bersama aku di sini ya kan, di channel tercinta kita. Oke, ya di episode 6 kali ini kita akan membahas tentang perbandingan data dan fungsinya yang pastinya ya kan, fungsinya di statement if. Oke. Setelah kita kemarin di episode 5 membahas aritmatika, maksudnya membahas operasi penjumlahan gitu. Kita kali ini membahas tentang perbandingan. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita kalau mau apa tuh kita buat dulu ya kan seperti ini. Ya. Oke, jadi apa sih perbandingan data tuh? Ya, perbandingan data itu cara kita membandingkan data gitu. Nah, ini ada perbandingan data itu ada banyak jenisnya. Ada yang sama dengan. Tunggu, kita gini aja ya. Yang sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang besar dari sama dengan, ada yang tidak sama dengan, ada yang apalagi ya? Apalagi ini kita samakan. Oke. Ada yang kecil dari aja, maksudnya kurang dari aja, ada yang besar dari aja. Oke, seperti ini. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini maksudnya apa? Nah, sebelum itu, aku akan memperkenalkan dulu statement if. Jadi, ada di sini namanya statement if. Statement if ini kalau kita buat flowchartnya itu contohnya seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya ada sebuah apa ya flowchart gitu kan, flowchart gitu. Statement if itu namanya juga if ya kan, yang berarti jika gitu kan. Misalnya ini awal mulanya nih, ini awal mula program. Terus set, nah seharusnya endingnya di sini kan, endnya. Aduh, payah banget kalau di sini. Nah, nah seperti ini. Jadi apa sih itu? Misalnya ini start program gitu. If statement itu kalau kita memberikan jika ada syarat, ada syaratnya habis itu jika bla 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 bla, maka dia akan bla bla bla. Jadi kayak kita buat jalan lain gitulah. Misalnya seharusnya lurus, ini gara-gara ada if statement, ada if statement. Jadi itu dia memilih jalan yang berbeda. Oke lah, ini nggak usah banyak teori ya, nggak usah banyak teori. Kita langsung aja. Aduh, nggak jelas banget jadi ini channel. Oke, jadi untuk memberikan syarat itu ada yang namanya itu true and false. Apa true and false? Ya, kalau true itu benar dan kalau false itu salah. Jadi, kalau misalnya di if ini dia true, hasilnya itu dari perbandingan data nanti itu true, maka dia akan berjalan. Si statement perintah if ini akan berjalan. Oke, langsung aja kita berikan contoh lah ya, biar nggak usah banyak mengerikan gitu. Integer, integer x dan y gitu misalnya. Dan integer x ini sama dengan 0, lalu y ini sama dengan 1. Ini nggak berguna jadi. Nah, apa sih perbandingan data itu? Jika nih if ya kan, jika 2 sama dengan 2, ini maksudnya apa? Sama dengan 2 berarti jika nilai 2 sama dengan nilai 2, maka akan menjalankan program di sini. Setelah kita printf hello program if dijalankan misalnya gitu ya. Oke, ini kita kasih begini. Mantap. Nah, kita printf di sini, ini adalah n. Oke, begini. Misalnya begini. Atau ini kita nggak usah dua lah. Kita berikan x gitu. Nah, x ini kita kan udah kita ketahui bahwa x ini adalah 0. Jadi 0 tidak sama dengan 2. Berarti 0 itu kan tidak sama dengan berarti kan sama aja kayak gini.
Mana ya? Bentar. Sama dengan kayak gini, sama dengan X ini kan sama dengan 0. Tapi di situ dibilang X itu sama dengan 2. Berarti sama aja 0 sama dengan 2. Berarti sama aja bahwa perbandingan ini itu salah alias false. Nah, jika false tidak true, berarti program tidak dijalankan. Nanti ini pas kita compile nih, compile lalu kita jalankan. Nah, dia langsung end. Dia nggak membaca program yang di sini. Jadi, ini terlewatkan, terabaikan jadinya. Karena dia false. Tapi kalau kita buat di sini sama dengan 0. Nah, seperti ini 0. Nah, kita coba. Nah, lihat program if dijalankan baru end. Baru dia terbaca. Karena berarti statementnya ini sama dengan X sama dengan 0 ya kan. Terus X ini kan sama dengan 0 jadi. Atau ini aja kita ubah. Sama dengan 0 ya kan. Terus pas lah dia jadi 0 sama dengan 0. Berarti ini benar ya kan. Statement perbandingan ini benar. Benar berarti true gitu. Ngerti kan ya? Ya di ngerti-ngertiin aja ya. Mohon pengertiannya gitu. Sorry banget nih kalau misalnya kurang jelas ya. Tapi ya begitu. Jadi if ini jika cara membacanya ini jika kayak mana ya? Iya, cara membacanya. Jika X sama dengan 0, berarti jika X sama dengan 0, maka jalankan perintah gitu. Jadi sama aja. Ternyata X itu kan 0 dan 0 sama dengan 0. Berarti syaratnya ini terpenuhi. Ya kan? Syaratnya ini terpenuhi, maka program pun dijalankan. Oke, itulah ya. Gampang ya, gampang. Oke, lalu kita buat di sini 2. Tapi ini kita buat kecil dari sama dengan 2. Kalau kecil dari sama dengan 2, berarti jikapun X-nya itu mau 2, ini program tetap berjalan. Namun jika X-nya itu 3, maka program tidak akan berjalan karena kecil dari sama dengan 2. Batas mentok maksimalnya itu cuma di 2. Tapi kalau kita buat di sini minus 1000, kita coba aja gitu. Kita coba jebret. Nah, tetap berjalan, oke? Tetap berjalan. Karena dia minus. Misalnya 1000 ya udah jelas ya kan nggak berjalan, nggak usah dites lagi lah. Nah, begitu. 0. Nah, program dijalankan. Oke, itu untuk kecil dari sama dengan. Untuk untuk kecil dari, tahulah ya, kalau kecil dari 2, kurang dari 2 maksudnya, maaf. Kurang dari 2, berarti jika X-nya ini nilainya 2, maka program yang di sini tidak dijalankan. Ya kan? Karena maksudnya ini kecil dari 2, ya memang kecil dari 2 yaitu berarti 1,9999999 sampai gitu. Nah, itulah yang kecil dari 2. Yang penting kecil dari 2 kurang dari 2. Aduh, astagfirullah. Nah, begitu ya. Oke, itu untuk kecil kurang dari kecil terus. Dan untuk apa? Besar ya. Lebih dari sama dengan 2. Berarti ini berarti programnya berjalan dong, karena ini batas data terkecilnya, nilai terkecilnya kan 2 karena ada sama dengan. Tapi kalau nggak ada sama dengannya berarti program nggak berjalan karena ini dibilang 2. Oke, kita sudah yang ini kan. Yang ini pun sama dengan misalnya. Terus kita buat ini sini 10. Ya otomatis jalan dong. Oke, yang ini udah kita nggak usah bahas yang ini lagi. Ya, semoga kalian mengerti ya. Ya, oke. Pemaksaan sekali. Nah, selanjutnya ada kita untuk perbandingannya, terus untuk dimasukkan ke if statement ini kita bisa buat gini. X tambah Y sama dengan 2. Ingat ya, dibuat sama dengannya 2 kali. Sama dengannya 2 kali. Kenapa? Karena jika kalian buatnya sama dengannya 1 kali, berarti
kalian itu bukan membandingkan data, melainkan menginput data, memasukkan data. Ya contohnya seperti ini, sama dengannya cuma satu kali. Sama aja kalian memasukkan data ini, data 2 ini ke menjadi nilainya si variabel X ini gitu. Oke, yang itu udah. Oke, berarti ini X tambah Y sama dengan 2. Kalau kita tengok sih X kan 2, Y sama dengan 1. Berarti false ya, karena berarti kan X tambah Y kan 3. 3 sama dengan 2, berarti false. Berarti nggak jalan. Oke, nggak jalan. Terus kita buat misalnya ini besar dari dem. Oke, kok dem sih? Astagfirullah. Program if dijalankan. Nah, berarti kan X tambah 2 kan 3. 3 itu besar dari 2 ya kan. Kok besar sih? Lebih dari sama dengan 2. Oke, karena 3 ya begitulah. Nah, itulah kira-kira ya dari if statement dan juga perbandingan data atau sering disebut dengan komparasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan mendalami tentang statement if else ya. Jadi ini bukan hanya if aja, ada lagi namanya di sini ada else if, terus ada else gitu. Tapi itu kita di episode selanjutnya ya. Bro, ngapa sih dipisah-pisah? Ya kalau nggak dipisah nanti kalian muak pula ya kan denger bacotanku selama 2 jam gitu kan nggak enak. Jadi kita pisah-pisah, kita pisah terus kita paskan temanya gitu. Jadi pas lagi bahas if else ya if else gitu, jangan tiba-tiba lagi bahas if else terus kita bahas tipe data, maksudnya bahas yang tipe data, jadi ngulang-ngulang gitu. Jadi kita biar kalian tuh gampang, misalnya aku mau belajar ulang tentang tipe data, kalian tahu episode berapa, ada episode 3 yang mempelajari tipe data, aku lupa episode berapa, pokoknya itulah. Nah begitu. Oke, sekian dulu di tutorial atau pembahasan apa sih, sharing-sharing tentang pemrograman C kali ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf sekali. Kalian bisa kritik di komen dan ya kan? Dan jangan lupa like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka, dan subscribe jika menurut kalian ini channel aku ini menarik gitu, menarikui gitu ya. Oke. Dan sekian aja ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do you do? Yo.